Pesan pertamamu ditandai BBM membumbung tinggi. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. orang pintar tarik subsidi, mungkin baik kurang. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kenaikan harga BBM ini, dan seperti kita tahu tadi kita sudah terima penelpon yaitu Bapak Supardi di Tangerang yang mempertanyakan Bapak bagaimana kiprahnya sewaktu jadi menteri. Jadi dan sempat juga ada kenaikan harga BBM sebetulnya ya. Saya kira gak bisa saya jawab sedikit. Satu, PLN pada waktu kami nyaris bangkrut, modalnya minus 9 triliun, kami restructure sehingga modalnya naik dari minus 9 triliun menjadi 114 triliun tanpa menyuntikkan uang 1 rupiah pun. Karena kita lakukan revaluasi aset. Yang kedua, kami menyelamatkan Bank BII, yang 6 kali dari Bank Century tanpa uang 1 rupiah pun. Ya. Yang ketiga, kalau saudara ke Surabaya, tidak ada bailout, Pak. Tidak ada bailout. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Bagaimana nyelamatin bank 6 kali dari Bank Century sama sekali tanpa uang. Dan yang ketiga, kami mendapatkan uang buat negara dari memisahkan Telkom dan Indosat tanpa menjual 1% pun lembar saham. Dan kalau Gadisa ke Surabaya, proposal tentang airport Surabaya itu udah 10 tahun maju mundur. Kami putuskan, kami carikan uangnya jadi airport di Surabaya. Demikian juga di Palembang dan di Padang. Itu 7 tahun. Nenek mama diskusi kagak jadi-jadi. Kita cariin uang. Jadi Rizal Ramli hanya berkuasa 1,5 tahun. Banyak yang dikerjakan. Dan menurut saya akan lebih banyak lagi dikerjakan. Baik. Kembali ke persoalan minyak. Bang Effendi, setiap kali ada kenaikan harga minyak internasional, kita pun terpengaruh. Sekalipun kita sebenarnya adalah produsen minyak juga. Apakah memang harus demikian keadaannya? Juga kami, bagian yang kami tuntut tuh transparansi ya. Harusnya diurai. Setiap liter itu kandungan cost-nya itu seperti apa sih? Kan sulit sekali ya. Bahkan pernah kita ketika ada dialog besar dengan Tamina, ada Menteri Keuangan, ada Menteri BUMN, sampai Pak Dahlan itu, ayo buka dong itu. Pak Kwik waktu itu meminta, ketika saya pun Menko, saya sendiri harus mengemis pun nggak dapat. Artinya di lingkaran inner circle kekuasaan pun sulit untuk membedah seberapa sih komponen cost per liter yang kita impor itu sebenarnya. Sehingga kalau sekarang pemerintah mengatakan 9.500 itu artinya tidak bisa dipukul rata sebetulnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Angka dari mana itu kan? Dari kayangan mana itu? Mari dong, kita ini kan negara harus proven, harus terbukti. Mari buka dong. Berapa sih ada komponennya apa saja di situ? Nah, bandingkan dengan kalau crude kita masuk refinery kita, atau kita impor crude masuk refinery, atau kita langsung mengimpor BBM, berapa komponen cost-nya? Sampai dengan ke tangki kita, depo kita, sampai ke distributor plus alfa. Sehingga ya perlu, misalnya orang bertanya rakyat, ya perlu dong. Wong kita sudah distrust kok, sudah saling tidak percaya. Sebab kepercayaan itu kan muncul karena dua pihak. Seperti pasangan begitu. Ya kalau pasangannya udah tidak saling percaya ya. Oke. Pak Rizal dari tadi menekankan bahwa kita harus membangun kilang di negeri sendiri ya. Kemudian lifting minyak dikatakan oleh pemerintah tidak realistis, permintaan 900.000 barrel per hari. Yang disanggupi adalah 830.000. Nah, menurut Anda dengan membangun kilang bahkan kita bisa melampaui target dari pemerintah ini? Itu hal yang lain, produksi. Tapi hal yang menarik, dulu puncaknya kita menghasilkan 1,5 juta barrel per hari. Sekarang drop ke 830. Tapi yang menarik adalah biaya cost recovery-nya itu naik 2 kali. Kan ada yang nggak masuk akal. Produksi anjlok, ya setengahnya. Biaya recovery yang diminta oleh perusahaan minyak asing naik 2 kalinya.
memang betul banyak sumur-sumur yang sudah tua yang memerlukan secondary recovery dan biayanya lebih mahal. Tapi tidak mungkin biayanya itu naik 2 kali, produksi turun 1,5 kali. Nah, kalau dibenahin di sektor itu akan banyak penghematan sehingga kita ini nggak perlu subsidi. Ya. Nah, yang kedua memang, dan ini bukan pendapat saya, pendapat dari Asosiasi Petroleum Internasional, bahwa Indonesia sangat tidak menarik dari segi eksplorasi. Kenapa itu? Singkat saja. Dulu, ya kan, orang baru eksplorasi, mau cari minyak atau gas, belum apa-apa sudah dikenakan pajak. Ya, pajak pertambahan nilai, pajak import, ya, sehingga di negara lain enggak, temukan dulu minyaknya, temukan dulu gasnya, baru kita pajakin. Ya, sehingga tidak aneh walaupun konsesi sudah diberikan ratusan biji kepada perusahaan asing dalam maupun luar negeri, yang melakukan eksplorasi itu sangat sedikit. Karena Regulasi yang regulasinya menghambat itu ya. menghambat. Baik, gitu. baik. Terima kasih atas perbincangan ini dan mudah-mudahan juga nanti ada koordinasi yang lebih baik antara DPR dan juga pemerintah sehingga tidak melampaui regulasi yang ada. Mereka harus melapor dulu sebelum menaikkan harga BBM ini. Terima kasih Pak Fendi, terima kasih juga Pak Rizal atas perbincangan malam hari ini.